Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, kita belajar mengenai berbagai pekerjaan, khususnya pekerjaan yang ada di perkebunan teh dan pekerjaan seorang arsitek. Mengapa ya orang itu harus bekerja? Apa manfaatnya yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, begini ya anak-anak, seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dari pekerjaan itu, maka setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Simak baik-baik ya ceritanya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli untuk seluruh warga sekolah. Sekarang ibu punya pertanyaan. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya, dalam cerita tersebut terdapat Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT. Lalu apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga
melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Nah, mengapa Bapak Welly memiliki harapan tersebut? Karena Bapak Welly ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Lalu apa yang dilakukan Bapak Welly dan siswa di sekolahnya? Ya betul, Pak Welly menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana agar Sudin dapat ke kota. Nah, dari cerita tersebut, tokoh mana yang paling kalian sukai? Lalu jelaskan alasannya ya. Tulislah dalam buku tugasmu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Yuk kita cari tahu bersama. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari dan membawa sampan serta jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara tersebut? Apa ya akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara tersebut? Nah, akibat buruk yang ditimbulkan dari penggunaan bom dan pukat harimau yaitu menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan akan terancam. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar tersebut yaitu perdagangan. Nah, jenis barang yang diperjualbelikannya yaitu ikan. Lalu, siapa saja yang terlibat pada kegiatan tersebut? Ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Lalu, apa saja hasil dari setiap pekerjaan? Nah, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang tersebut. Sedangkan tukang angkut barang mendapat upah dari pengangkutan ikan-ikan tersebut atau mendapatkan uang berdasarkan jasa yang telah mereka berikan. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa.
Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh kalian semua dan bermanfaat ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA ke Ibu. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.